Pemirsa, hari ini kita berada di Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun, rapat dengar pendapat terkait dengan dugaan korupsi dana desa dari Nagori Banjarhulu. Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun kembali melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait untuk membahas persoalan yang terjadi di Nagori Banjarhulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025, siang. Dalam rapat yang digelar di ruang Komisi 1, Kompleks DPRD, Kelurahan Pamatang Raya, Kecamatan Raya, sempat berjalan alot, karena DPRD menilai Panghulu dilindungi oleh peraturan, karena adanya lex spesialis untuk Panghulu yang terlibat tindakan korupsi. Tadi kita rapat dengan bagian hukum Pemkab Simalungun, ternyata ada peraturan daerah yang menyebutkan apabila Panghulu terbukti ada penyalahgunaan anggaran, maka Panghulu diberikan keringanan untuk mengembalikan kerugian negara paling lama 60 hari setelah diaudit. Setelah dikembalikan, Panghulu akan terbebas dari jerat hukum. Ini sama saja melindungi, jadi tadi kita minta perdanya agar kami telaah. Kalau memang nggak sesuai, perda itu yang harus kita perbaiki, ungkap Mariono, anggota Komisi 1 saat diwawancarai usai rapat. Ketua fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, dengan adanya lex spesialis itu, menurutnya sama saja mengajarkan Panghulu untuk berbuat curang. Ketika ketahuan, kerugian negaranya dikembalikan, kalau tidak ya selamatlah Panghulunya. Seperti di Banjarhulu ini masih satu yang ketahuan, di Nagori lain gimana, tambahnya. Ia berharap, untuk Panghulu Banjarhulu pihaknya meminta agar ada sanksi tegas yang dikenakan, akan mencoreng nama baik lembaga eksekutif dan legislatif di mata masyarakat. Kasihan masyarakat itu, mereka yang berhak untuk program dana desa itu. Memang ada regulasi yang harus dilalui bila ingin menjerat Panghulu yang korupsi. Tetapi, menurut bagian hukum tadi, apabila masyarakat mencurigai adanya tindak korupsi yang dilakukan Panghulu, masyarakat bisa membuat pengaduan masyarakat atau Dumas ke penegak hukum, tanpa harus melalui proses pemeriksaan dari inspektorat, ucapnya. Bisa dikembalikan atau dikerjakan, kan gitu? Menyelesaikan itu. Kemudian Panghulu Nagori bebas terhadap jeratan. Itu tadi saya berdebat luar biasa. Ya. Kalau begini ya ceritanya kita di negara ini ada persoalan undang-undang lex spesialis seperti itu. Besok nanti Panghulu akan melakukan seperti itu. Ya, betul. Kalau nggak kita ada temuan, bebas. Tapi kalau ada temuan, dikembalikan. Dia tetap menjadi Panghulu Nagori. Ini kan sudah nggak benar. Jadi itu perda itu juga akan kami lihat. Kami belum dapat perdanya itu, akan kami pelajari. Sementara itu, Haidir, salah seorang warga Nagori Banjarhulu, mengatakan pihaknya sudah mendatangi unit Tipikor Polres Simalungun untuk membuat Dumas. Hanya saja setelah melakukan diskusi, pihaknya masih diminta untuk memenuhi beberapa berkas awal terkait dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan Panghulu Banjarhulu. Setelah kita melakukan diskusi tadi, kita masih diminta lengkapi beberapa berkas. Mudah-mudahan beberapa hari ini bisa kita kejarkan dan kita laporkan ke APH, katanya. Kalau kami Pak sebagai masyarakat sudah juga melakukan langkah-langkah hukum. Intinya kami tadi setelah membuat laporan juga ke Kapolres melalui Tipikornya. Memang ada istilahnya administrasi yang belum kami lengkapi. Jadi kami nanti mungkin dalam beberapa hari lagi akan kembali melaporkan itu secara pribadi, dalam arti di sini komisi merapatkan ini, kami juga dari masyarakat membuat aduan secara Dumas. Secara Dumas ya. Harapan dari kalian lah dengan kondisi ini, ya kan, agar ini tidak menjadi membias ke daerah-daerah lain, khususnya di Ujung Padang. Kira-kira seperti apa? Kalau kami Pak, intinya kami harapkan kepada anggota DPRD yaitu Komisi 1, ya teruslah diproses. Juga kami akan melanjutkan itu laporan. Kami harap semua aparat penegak hukum melakukan tindakan yang betul-betul seadil-adilnya untuk masyarakat, agar tidak terjadi lagi kembali seperti ini Pak, untuk desa-desa lain. Intinya seperti itu. Iya Pak. Tambahan Pak, tadi saya dapat informasi bahwasannya dari masyarakat ada mengadukan sekitar 7 item dana yang digelapkan dengan total 400-an juta ya. Iya Pak. Yang dimana dengan laporan dari Panghulu itu selisihnya mereka bilang sekitar 300-an. Artinya ada selisih 100 juta nih. Ya kan? Nah, dari mana informasi itu orang Bapak dapat? Begini Pak, waktu sebelum dibayarnya BLT ini, BLT dibayar di bulan Februari tanggal 10. Waktu itu kami tahun 2025 kami bekerja. Sebelum itu kami tanyakan, ini semua belum ada bayarannya Pak. Intinya pengakuan bendahara. Bendahara itu mengakui bahwa yang belum terbayarkan yaitu 1 BLTDD. Nah, waktu itu 9 bulan lagi.
Yang kedua, parit pasangan sepanjang kalau nggak salah mungkin meternya saya kurang paham, tapi nilai uangnya Pak 144 juta. Nah, Bumna kembali 120 juta. PMT ketahanan pangan Ketapang 53 juta. Selanjutnya yaitu PMT Pak 84 juta kalau nggak salah, kan itu kurang lebih. Jadi kami total kalkulasi kami sekitar 380 atau 390-an kurang lebih. 400-an itu Pak kalau dari datanya itu. Nah, masuk ke PMD ini kan termasuk indikasi dia. Temuan dia yang dia terrealisasikan yang itu tadi kan. Itu dapat sekitar 480 sekian kalau sama PMD. Nah, kalau dugaan orang Bapak, kira-kira siapa aja nih yang terlibat? Apakah penghulu aja ini? kalau dugaan kami Pak sebagai masyarakat, kami tak akan percaya kalau itu cuma ulahnya penghulu. Iya. Seluruh aparat yang ada di desa itu kami yakin semua bermasalah. Artinya terlibat, kita tidak punya hak untuk menyatakan, tapi bermasalah dugaan kami. Karena sampai saat ini Pak, yang namanya Mojanah itu tidak pernah mau membawa aspirasi kami, dan ada pun aspirasi kami tentang mosi tidak percaya ditutupi Pak. Sehingga tanggal berapa kita ke kantor camat, kita meminta lagi klarifikasi kepada kantor camat, barulah itu Pak dinyatakan. Apa jawaban seorang Mojanah? Maaf Pak, saya hilang. Apa saya hilang apa saya lupa? Nah, itulah bahasa dia Pak. Jadi intinya kami ngambil kesimpulan, Bapak bukanlah orang masyarakat lagi. Terindikasi Bapak adalah orang-orangnya Panghulu, dan mungkin sebelumnya, Kardianto, Panghulu Nagori Banjar Hulu telah mengeluarkan sejumlah uang dari rekening Nagori. Padahal, dana tersebut merupakan dana desa tahun 2024 yang diperuntukkan membangun parit pasang, program ketahanan pangan, BLTDD, dan penyertaan modal Bumnak dengan nilai keseluruhan mencapai 400 juta rupiah. Untuk BLTDD sendiri telah direalisasikan oleh pemerintah Nagori Banjar Hulu pada tanggal 10 Februari lalu, di mana seharusnya pelaksanaan pembagian BLT dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2024. Tim MSTV melaporkan. Tindakan hukum, orang yang sudah melakukan kejahatan secara hukum, melakukan tindakan korupsi, clear dia. Karena dari keterangan-keterangan yang kita ambil tadi sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kemudian kan begitu, Inspektorat auditnya dibuat ada sekitar tenggang waktu 14 hari kerja. Sudah selesai dari auditor, kemudian ditemukan beberapa memang pelanggaran itu. Kemudian diberikan tenggang waktu lagi untuk memperbaikinya. Kan itu, untuk memperbaikinya, untuk melaksanakan tugas yang harus dilakukan selama 60 hari. Benar, Pak Inspektorat. Seandainya itu bisa dilakukan, saya pun nanya kalau itu, apakah proses hukumnya ini selesai begitu saja? Kalau itu selesai begitu saja, kami itu bisa korupsi nanti. Korupsi 1 miliar, temuan, kami pulangkan. Clear, selesai semua masalah. Bisa seperti ini. Jangan dibuat lex spesialis, apa itu? Kalau begitu nanti Panghulu seluruh Kabupaten Simalungun ini yang 363 itu melakukan ini, dibuat lex spesialis lagi, hancur negeri ini. Apa maksudnya? Benar kan, Ketua? Ini kan baru satu. Tadi kan kita tanya, kalau terjadi bukan masuk satu Panghulu ini saja. Saya lihat ini banyak Panghulu yang terjadi seperti ini. Bisa Bapak melakukan penyalahgunaan wewenang